Seorang investor bernama Marita Caroline asal Kota Medan, mengajukan gugatan perdata terkait pengamanan investasi di Gili Trawangan, senilai 12 miliar rupiah ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jaminan keamanan yang dimaksud, sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan lahan milik Pemprov NTB di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Kuasa hukum penggugat Marita Caroline, Asmuni menjelaskan bahwa kliennya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya sesuai perjanjian pemanfaatan lahan eks kawasan PT Gili Trawangan Indah GTI yang terlampir pada nomor 900-276F-BKAD-2022 tertanggal 12 September tahun 2022 dengan pemerintah Provinsi NTB. Menurut Asmuni, gugatan itu berkaitan dengan klausul yang mewajibkan pemerintah NTB, dalam hal ini Gubernur NTB masa pemerintahan Zulkifli Mansyah, sebagai pihak pertama memberikan jaminan keamanan investasi ke pihak kedua Marita Caroline. Yang dalam hal ini klien saya, Ibu Marita Caroline, ya, dan Pemprov diwakili oleh Bapak Haji Zulkifli Mansyah, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ya, ada perjanjian ya dengan klien saya terkait dengan GTI, ya, Gili Trawangan Indah, ya, di mana ya pihak investor ini ya sudah melakukan perjanjian pemanfaatan tanah di atas sebagian tanah pengelolaan lahan, tapi tidak diberikan jaminan keamanan oleh Pemprov. Ada klausul yang menyatakan bahwa investor ini dijamin keamanannya. Tapi faktanya adalah tidak ada jaminan keamanan sedikit pun dari pihak Pemprov itu sendiri. Jadi klien kami di sini tidak bisa bekerja dengan tenang, tidak bisa bekerja dengan nyaman karena diganggu oleh pihak ketiga yang merasa menempati lahan itu turun-temurun. Nah, karena dia merasa menempati secara turun-temurun, dia juga merasa punya hak di sana, di atas lahan itu. Nah, terus apa manfaat perjanjian ini? Apa untung dari perjanjian ini? Jadi perjanjian ini hanya merugikan klien kami dan menguntungkan pihak Pemda. Dan bukan 1-2 orang, banyak sekali yang akan dirugikan. Dan yang dirugikan bukan akan lagi gitu. Jadi langkah dari klien kami adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram, yaitu gugatan uang prestasi. Dan dia minta ganti rugi, baik secara material maupun imaterial itu sebesar 12 miliar rupiah. Perkara nomor 1. Pada sidang pertama, Pemprov tidak datang. Berarti Pemprov tidak menghargai panggilan pengadilan, yang seharusnya sebagai contoh. Ini yang saya minta kepada PJ Gubernur, penggantinya Bapak Zulkifli Mansyah. Tegur itu biro hukum. Bila perlu kalau biro hukum tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, copot. Dan jika PJ Gubernur tidak bisa menyelesaikan ini secara cepat, akan berdampak kepada pariwisata pada umumnya. Dan akan banyak tuntutan-tuntutan berikutnya. Gitu. Dan takut ya. Dan kalau bisa, ya, PJ turun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena memang permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum juga. Tapi oleh Polda, sampai detik ini, sampai saat ini, belum ada proses yang berjalan. Jadi kita minta dari pihak Pemprov, karena Pemprov adalah Forkopimda dengan Polda Nusa Tenggara Barat, paling tidak apakah itu berkoordinasi atau mendesak Polda ya untuk bisa permasalahan ini dimediasi
antara masyarakat, Pemprov dengan klien kami. Tapi ini tidak bisa dilakukan. Nah, kalau memang bisa Pak PJ ini melakukan, itu hebat. Bapak lalu kita Suryadi, Aryadi ya. Tapi kalau memang Bapak lalu kita Aryadi ini tidak bisa melakukan itu, kami akan bersurat secara resmi ke Presiden untuk mencopot PJ ini gitu loh. Karena tidak ada gerakan. Yang digugat siapa itu? Yang digugat Pemprov. Iya, karena memang perjanjian antara klien kami dengan Pemprov itu sendiri. Seberapa besar dampaknya kalau ini tidak mendapat respon dari Pemda? Tidak mendapat respon dari Pemda, bubar semua investor itu, tarik semua narik diri gitu loh. Kalau sudah investor itu menarik diri, akan muncul gugatan-gugatan berikutnya gitu loh. Ada ketika dia kerjasama antara klien Bapak dengan Pemprov NTB itu ada disetorkan sejumlah uang ke Pemprov? Iya iyalah, karena sudah menjalankan kewajibannya, memenuhi kewajibannya. Berapa miliar? Ya, Ada. jadi kan ini ada perjanjian bahwa klien kami sudah memenuhi semua perjanjiannya, ya. Karena dia sudah memenuhi kewajibannya, maka tuntut dong haknya sekarang. Jadi hanya nerima uang, iya, tidak mengamankan. Pemprov itu hanya untungnya saja, tapi tidak mau rugi gitu. Oke. Ini yang harus dicari jalan tengah, ya, dicari garis merah untuk penyelesaian yang baik. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk Pemprov. Dan jangan sekali-kali meremehkan gugatannya investor, ya. Jangan meremehkan bahwa ini tentang ganti rugi, ini uang negara. Kalau memang dia salah negara, kalau memang ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meminta dia untuk membayar, siapa yang rugi? Pemerintah dalam hal inilah Pemprov. Yang mana yang berita acara ini? Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ernet TV mengabarkan. Keamanan. Ini yang tidak dijalankan gitu.